Fakultas Hukum Universitas Singapura Bangsa Karawang, NPM 20106310100153. Pada kesempatan kali ini, saya akan mewawancarai beberapa orang untuk tugas pemenuhan mata kuliah saya, yaitu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Tema wawancara kali ini saya mengambil tema demokrasi. Sebelum berbincang-bincang dengan narasumber kita, alangkah lebih baik jika kita mengetahui apa sih demokrasi itu. Oleh sebab itu, saya akan memberikan penjelasan singkat mengenai demokrasi agar kita mengetahui tentang demokrasi itu. Demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana hukum, kebijakan, kepemimpinan, dan usaha besar dari suatu negara atau pemerintahan lain secara langsung atau tidak langsung diputuskan oleh rakyat itu sendiri. Secara etimologi, demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos dan kratos. Demos yang berarti rakyat dan kratos yang artinya pemerintahan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, demokrasi adalah bentuk atau sistem pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta dalam memerintah dengan perantara wakilnya yang terpilih melalui pemilihan. Jadi, secara singkat, demokrasi adalah pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat. Dalam demokrasi, warga diperbolehkan untuk berpartisipasi baik secara langsung maupun perwakilan. Indonesia menjadi satu di antara banyak negara yang menganut sistem pemerintahan secara demokrasi. Negara yang menganut sistem demokrasi akan memberikan kebebasan warga negaranya untuk menyampaikan pendapat. Jenis-jenis demokrasi yaitu ada dua, demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan. Dalam sistem demokrasi langsung, setiap rakyat berhak memberikan aspirasinya melalui pendapat atau suara dalam menentukan sebuah keputusan. Biasanya, setiap rakyat mewakili dirinya sendiri dalam memilih kebijakan, sehingga secara langsung dalam politik berada di tangan rakyat. Namun, sistem demokrasi langsung ini jarang diterapkan di era modern. Hal ini dikarenakan kepadatan penduduk serta kurangnya minat penduduk untuk mempelajari keseluruhan permasalahan politik di negara tersebut. Demokrasi perwakilan. Dalam sistem demokrasi perwakilan ini, seluruh rakyat memberikan pendapatnya melalui pemilihan umum dalam memilih wakil rakyat. Setelah terpilih, wakil rakyat tersebut mengutarakan aspirasi masyarakatnya dalam mengatasi permasalahan negara. Pengertian pendidikan kewarganegaraan. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang standar isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah adalah mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Oke, langsung saja untuk mengetahui seberapa tahu warga tentang demokrasi itu sendiri dan tanggapan-tanggapan dari mereka. Mari sekarang kita wawancarai mereka. Sebelum mulai wawancara, kita akan berkenalan terlebih dahulu. Dengan siapa ini? Asal mana? Cirebon. Menurut Saudara Yasin, bagaimana penerapan demokrasi di Indonesia saat ini?
Apakah sudah lebih baik daripada demokrasi yang dulu-dulu seperti saat zaman Soeharto? Belum. Sekarang demokrasi sudah tidak baik lagi, tidak seperti yang dulu pimpin Presiden Insinyur Soekarno. Sekarang lebih mementingkan golongan daripada mementingkan kepentingan bersama. Ciri-ciri demokrasi yang baik menurut Anda bagaimana? Ciri demokrasi yang baik itu ya pemerintah adil. Menurut Anda bagaimana dengan kebebasan berpendapat sekarang? Apakah sudah baik? Belum, Kenapa? karena pendapatnya sering berbeda-beda dan selalu benar sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa? Apatan Asal mana? Eretan Indramayu. Menurut Bapak bagaimana dengan penerapan demokrasi Indonesia saat ini? Sudah lebih baik daripada zaman Soeharto atau jauh lebih buruk? Beri contohnya sama saya. Masalah demokrasi masih kurang baik sebab banyak hal-hal yang belum terselesaikan. Contohnya apa? Contohnya masalah HAM, masalah minoritas, masalah pembagian harta, pembagian sosial kurang merata kepada rakyat miskin. Terus Menurut Anda sendiri bagaimana demokrasi yang baik itu? demokrasi yang baik, segala suara masyarakat harus diterima dengan sesungguhnya dan dapat disaring dengan sesama dan jangan membedakan satu di antara yang lainnya. Pelanggaran HAM harus ditegakkan dengan sesungguh-sungguhnya. Ciri-ciri demokrasi yang baik seperti apa menurut Anda? Ciri-ciri demokrasi yang baik menurut saya yaitu satu, kehidupan sosial masyarakat harus disamakan, jangan salah satunya dibeda-bedakan, dan masalah penegakan HAM-nya harus ditegakkan, jangan pandang bulu, jangan tumpul di atas tajam di bawah. Kalau demokrasi di masa Soeharto bagaimana? Kalau demokrasi zaman Pak Harto sebenarnya agak baik, cuman karena banyak oknum yang kurang baiknya. Agak baik dalam hal apa? Agak baik dalam swasembada pangan, pembangunan. Anda bagaimana tentang kebebasan berpendapat dan apa batasan dalam berpendapat? Apakah kebebasan berpendapat sekarang sudah baik? Kebebasan berpendapat sekarang memang agak baik, bukan baik tapi agak baik dibandingkan dengan zaman Soeharto. Mas, pendapat apa kan? Kebebasan berpendapat.
kebebasan berpendapat harus benar-benar diterapkan agar masyarakat tidak mengeluh dalam dirinya. Bagaimana sih kebebasan berpendapat yang baik? Kebebasan berpendapat yang baik yaitu segala apresiasi harus ditampung dan disaring dengan benar-benar. Itu adalah kebebasan berpendapat yang baik. Ada lagi? Sudah. Anda bagaimana cara agar demokrasi dapat diterapkan dengan baik di Indonesia sekarang ini? Agar baik demokrasi diterapkan di zaman sekarang, yaitu hak minoritas harus diperhatikan dan pendapat-pendapat dari masyarakat harus ditampung dengan seksama dan menegakkan ideologi Pancasila yang sesungguhnya. Hak minoritas yang seperti apa? Hak minoritas seperti apa? Masalah pelanggaran antara ras satu dengan yang lainnya. Kedua, masalah agama. Ketiga, masalah suku. Demokrasi kan memberikan rakyat kebebasan. Namun jika kebebasan itu telah kelewatan, menurut Anda apa yang harus dilakukan? Ya, harus diberikan suatu saran dari aparat-aparat yang berwenang. Saran yang seperti apa? Seperti kebebasan berpendapat yang kebablasan harus dicegah, jangan sampai masyarakat mempunyai hak monarki. Juga masyarakat jangan sampai tidak menurut pemerintah yang sah. Hak monarki itu seperti apa? Hak monarki hak yang mutlak. Halo. Apa pengertian demokrasi menurut Anda? Demokrasi adalah hak kebebasan berpendapat dan hak kebebasan dalam bermasyarakat, tidak mengenal suku, agama, dan golongan. Menurut Ibu, bagaimana dengan penerapan demokrasi yang ada di Indonesia sekarang ini? Sudah lebih baik atau lebih buruk dari yang dulu-dulu, seperti saat di zaman Soeharto? Coba jelaskan. Dan kalau bisa, berikan beberapa perbedaannya. Kalau menurut saya sih sama saja, hanya saja sedikit lebih baik dalam hal kebebasan berpendapat daripada saat di zaman Soeharto, yang mana contohnya kalau tidak sama dengan pemerintah atau bertentangan bisa saja hilang. Menurut Anda sendiri, bagaimana demokrasi yang baik itu? Kalau menurut saya, demokrasi yang baik itu di demokrasi yang sehat, tidak hanya mementingkan hanya beberapa golongan saja, tapi semuanya, karena kita sama-sama rakyat dan pemimpin dipilih oleh rakyat. Ciri-ciri demokrasi menurut Anda seperti apa? Ya, ciri-ciri demokrasi menurut saya seperti adanya musyawarah mufakat,
di mana pemilihan dipilih dengan cara dirembukan, bukan hanya sepihak saja. Menurut Anda bagaimana dengan kebebasan berpendapat? Apa sih batasan dalam kebebasan berpendapat? Apakah kebebasan berpendapat sekarang sudah sesuai atau sudah baik? Menurut saya, kebebasan berpendapat itu bagus. Batasan berpendapat ya seperti tidak melewati batas saat menyuarakan sebuah berpendapat, karena menyuarakan sebuah pendapat melewati batas ini seperti saat berpendapat kita egois, ingin menang sendiri tanpa memperdulikan pendapat yang lain. Saat kita berpendapat, ketika tidak secara sengaja menyudutkan, menghina orang, menjelek-jelekan orang, ras, agama, suku lain, dan sebagainya. Kalau sudah sesuai sih, belum, masih banyaknya pertikaian. Menurut Anda bagaimana penerapan nilai-nilai kewarganegaraan yang baik dalam kehidupan sehari-hari? Bagaimana penerapan demokrasi yang baik dalam kehidupan sehari-hari? Sudahkah Anda menerapkannya? Dengan mengerjakan kewajiban dan mendapatkan haknya. Cinta tanah air, ikut melestarikan kebudayaan lewat diri sendiri terlebih dahulu. Menerapkan demokrasi yang baik dalam kehidupan sehari-hari yang seperti contohnya pemilihan umum yang tidak ada politik uang atau sogokan. Di lingkungan keluarga, contohnya seperti saat ingin berlibur dan ada dua pilihan, maka kita bisa memilih dengan cara musyawarah mufakat. Kalau saya sendiri sih belum bisa menerapkan semuanya, namun sedang saya coba. Demokrasi kan memberikan rakyat kebebasan. Namun, jika kebebasan itu telah kelewatan, menurut Anda apa yang harus kita lakukan atau apa yang harus dilakukan? Mungkin dengan cara mengetahui batasan kewajiban dan haknya masing-masing, dan edukasi yang
dan edukasi yang banyak, serta pemimpin dan masyarakat tidak egois sendiri-sendiri. Menurut saya sih, ditindak entah itu rakyat atau pemimpin dan diedukasi. Kesimpulannya, beberapa warga masih menganggap demokrasi itu sendiri sekarang belum cukup baik. Menurut mereka, demokrasi yang baik itu demokrasi yang adil, tidak berpihak. Dan untuk kebebasan berpendapat sekarang, menurut mereka masih belum cukup baik. Walaupun kebebasan berpendapat sekarang sudah lebih bebas daripada yang dulu. Kenapa belum cukup baik menurut mereka? Karena antar individu sendiri masih mementingkan dirinya sendiri. Nah, itu dia beberapa wawancara dari masyarakat sekitar sini. Untuk kekurangannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum